Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Wah, udah 1 bulan ya kita baru ketemu lagi nih. Hari ini saya akan melakukan pendampingan individu yang kedua. Hari ini ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama yaitu refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah, refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang ketiga, rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Dan yang keempat, memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Jadi nanti Bu Fitri tolong disiapkan ruangan untuk mengumpulkan teman-temannya 5 orang, kepala sekolah, kemudian siswa juga gitu. Malah kalau lebih lengkap lagi ada orang tua gitu. Tapi kalau guru, siswa, dan kepala sekolah sudah mewakili. Itu ya Bu Fitri ya, nanti disiapkan ya, kita akan melakukan diskusi. Baik, langsung saja ya Bu Fitri ya. Ini kan Bu Fitri sudah belajar guru penggerak itu sudah 2 bulan ya, jadi tentunya sudah melalui beberapa tahap dan sudah nyaman mungkin ya, kenal dengan teman-teman walaupun ada tantangan-tantangan. Kira-kira bentuk dukungan dari kepala sekolah, dari teman-teman, itu yang Bu Fitri rasakan tuh apa saja sih? Alhamdulillah ya, kepala sekolah, teman-teman saya semua support banget, ngedukung banget dan ngebantuin banget gitu sih. Terus ada nggak tantangan yang maksudnya baru dirasakan gitu? Kemarin-kemarin kan mungkin saya datang masih PI 1, masih 1 bulan kayak masih lancar gitu. Tapi dari 1 bulan itu ke bulan kedua ada nggak tantangan yang berarti gitu buat gitu? Tantangannya sih paling di diri sendiri ya Bu ya. Tantangannya tuh di diri sendiri itu kita manage waktu sama semangat untuk mempelajari modulnya. Apalagi modul yang terakhir, modul 1.4 itu banyak banget materinya. Literasi ya, balik ke membaca ya. Dan itu kita harus benar-benar teliti bacanya, dipahami banget gitu dari awal. Terus nggak bisa sepintas aja gitu. Terus udah gitu dari situ juga saya dapat banyak pelajaran tentang perbedaan penghargaan atau reward. Kalau ini selama ini kan kita berpikirnya reward itu buat motivasi anak-anak. Ternyata di materi modul 1.4 itu reward pun ada yang bermasalah gitu. Reward juga tuh ya betul sekali. Dari dulu pas kita kuliah ya, maksudnya bahwa kita disampaikan sama dosen ya bahwa kayaknya anak itu terlahir seperti kertas putih gitu, ternyata enggak juga kan. Jadi banyak teori-teori yang bertentangan gitu dengan yang kita pelajari kemarin ya. Jadi kayak reward gitu sepertinya kan memotivasi ya, ternyata nggak boleh ya, bahwa reward itu jangan sebagai iming-iming. Jadi si anak itu mengerjakan karena si sesuatu itu gitu, benda itu atau apa gitu. Jadi memang kita baru terbuka ya dengan mempelajari. Nah, tadi kan Ibu bilang tantangannya tentang mengatur waktu gitu ya. Nah, solusinya udah tahu, udah ketemu? Solusinya sih sebenarnya ada di diri sendiri ya. Ya itu menyemangati diri sendiri dan nggak boleh ngeluh itu terutama. Jadi luruskan niat, luruskan niat. Harus berpikir kalau kita tuh termasuk yang beruntung, karena banyak juga yang ingin ikut CGP nggak lulus, kita yang udah lulus masa sih nggak bisa. Betul, iya, karena kan kita sangat beruntung di program ini didampingi oleh pengajar praktik yang ketemu langsung, kemudian lewat online juga hampir ya setiap pekan ada pertemuan, kemudian tugas di LMS juga luar biasa. Jadi memang harus pintar-pintar atur waktu. Jangan lupa jaga kesehatan ya Bu Fitri ya. Kemudian tentang ini modul 1.1. Kemarin kan udah cerita tuh filosofi dari Ki Hajar Dewantara, kemudian udah diterapkan juga gitu. Nah, bagaimana modul 1.2 dan 1.3? Apakah Bu Fitri sudah menerapkan di kelas? Sejauh ini sudah saya terapkan dan sudah mulai ada perubahan sih ya Bu. Jadi saya ngerti peran saya itu sebagai guru
enggak harus menuntut tapi menuntun anak-anak itu. Luar biasa sih. Iya, nilai yang sudah ada. 1.3 1.3 itu tentang ada perubahan ya, tentang visi. Jadi jelas juga saya ke depannya. Jadi sekarang ada gambar ya, ada gambaran. ya. Jadi itu ngajar juga kita ada ke depannya tuh pengennya seperti apa, ada tujuan yang jelasnya. Jadi ada pembelajaran yang apa sih yang mau dituju gitu. Kan selama ini kita ngajar ya udah yang penting materi selesai gitu, materi tersampaikan. Karena kan sekarang ada perubahannya dan ya alhamdulillah ke anak-anak juga ada. Karena belajar baca juga. Dari baca. Karena ketika kita merumuskan visi itu tanpa adanya teori yang langkah-langkahnya itu mungkin akan gimana ya tiba-tiba timbul kalimat itu, tapi dengan kita dituntun alurnya itu kan lebih terarah ya. Oh ternyata bisa nih gitu. Mungkin pada awalnya kesulitan juga ya, tapi kalau kita coba sih bisa. Luar biasa ya. Baik, mudah-mudahan sudah berdampak ya di kelas ya. Alhamdulillah sih sudah sejauh ini. Ya tadi saya dengar juga ya dari teman-teman siswa tadi terlihat bahwa Bu Fitri ini menjelaskan matematikanya bisa dimengerti. Kalau untuk merintis komunitas, apakah di sekolahan ini sudah ada komunitasnya? Sudah ada. Di sini sudah ada komunitas nama Kombel Duti. Kombel apa? Kombel Duti. Komunitas belajar buat TK. Ya, jadi untuk pelaksanaannya setiap apa? Pelaksanaannya sebulan sekali. Nah, jadi untuk kita saling sharing, saling apa ya, berbagi lah istilahnya itu sama apa ya. Sudah didaftarkan di PM? Sudah didaftarkan di PM, sudah ada. Kalau untuk saya pribadi kita komunitasnya baru ke yang sesama guru mapel sama beberapa aja sih. Kalau yang 1 bulan itu sudah tersusun programnya dengan baik atau belum? Baru berjalan sebulan ini sih Bu, baru kemarin pertemuan. Ya, berarti alhamdulillah ya. Jadi sudah ada walaupun masih merintis ya. Kemarin kan kita sudah belajar di Lokakarya ya, ada merintis, ada berkembang, ada mempertahankan juga gitu. Jadi memang komunitas ini tempatnya kita untuk membenahi gitu, sharing juga gitu. Kita punya masalah apa sih gitu, kemudian diungkapkan sehingga ada masukan dari teman-teman. Komunitas ini benar-benar bengkelnya kita lah kayak kali gitu kan. Jadi kalau nggak ada perkumpulan ya nggak ada musyawarah dong, nggak ada diskusi, itu pentingnya ya. Jadi alhamdulillah jika di sekolah ini mulai bergerak untuk membuat komunitas belajar bareng gitu. Mudah-mudahan selanjutnya juga lebih baik lagi gitu ya Bu Fitri ya. Dan Bu Fitri ini sebagai pelopor nih sebagai guru penggerak ini. Insyaallah bisa ngejalaninnya. Semangat. Oke. Untuk yang ketiga kita akan membuat yang keempat kita akan membuat visi dan prakarsa perubahan. Nanti Bu Fitri dalam memandu teman-teman, Bu Fitri arahkan supaya teman-teman itu bisa membuat visi, mengisi kalimat rumah. Kemudian ketika proses diskusi tolong dihidupkan suasananya, dikuatkan ketika ada yang berpendapat gitu. Jadi anak-anak dan teman-teman juga kelihatan hidup gitu diskusinya. Oke Bu Fitri, ayo kita ke ruangan Bu Fitri untuk melakukan diskusi. Terima kasih untuk arahannya, pendampingannya. Semangat Bu Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 23 Depok, Ibu Veterana Rahimahullah yang kami hormati, Bapak Ibu pengajar praktek, Bapak Dr. Anies SPD dengan AAIJ, Ibu Mariana MPD, Ibu
Astuti Setiawati SPD, serta Bapak Ibu Dewan Guru Staf Karyawan SMP Negeri 23. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam kegiatan pendampingan individu kedua program pendidikan guru program angkatan 9 diskusi visi dan proposal perubahan sekolah. Salawat bertikai salam kepada sanjungan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengakhiri siang waktu, saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan ibu kepala sekolah, acara yang ketiga sambutan dari Bapak Pengajar Praktik, dan acara yang keempat doa bunyi. Baiklah, untuk memperlancar acara ini, mari kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 23 Depok kepada Ibu Dr. Nani Wakilwati EPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan teman-teman kita yang mengikuti dalam kegiatan teman-teman kita yang mengikuti program guru program. Karena rahmat Tuhan kita bisa berkumpul dan kita bisa bertemu dengan para pengajar praktik. Di sini yang terhormat Bapak Dr. Ade Sumekan, SPD MM AAAIJ. Jangan salah kalau saya salah dulu ya. Dengan Ibu Maniatu NPD PP dari Ibu Fitri, kalau Pak Ade PP dari Ibu Suci, dan Ibu Astuti Setiawati SPD PP dari Bu Man. Kalau ini Bu Fitri, Bu Suci ya Pak Ade ya, Bu Man. Nah ini para bapak dan ibu PP. Di mana di sini dalam kegiatan P2, pendampingan individu. Jadi tidak didampingi oleh kakak PP ini dan didampingi oleh teman-teman yang tapi di sini diambil beberapa teman. 15 ya, 15. Tapi alhamdulillah dibagi-bagi, alhamdulillah yang ikut ini tidak mengajar di sore ini. Mereka mengajarnya di pagi hari untuk membantu teman-teman. Ya, di PI 2 ini adalah perubahan visi misi dan perubahan sekolah. Mungkin nanti tadi seperti Bu Suci bilang ya, nanti akan dilihat visi misi sekolah kita ya. Siapa tahu ada perubahan yang lebih baik lagi. Nah, Bapak ada yang nanti dikatakan begitu. Bu Suci. Kemarin apa? Kalau kemarin cuma satu. Tadi di sini saya mengatakan ya, teman-teman yang belum ikut guru penggerak, sudah mulai buka ya Pak ya, 11 ya. Yang angkatan 11 ini sudah mulai dibuka, tolong ikut karena sekarang apa-apa itu berdasarkan guru penggerak, itu harus punya sertifikatnya. Kalau juga para CGP dapat Selamat siang, mohon maaf waktunya Bapak Ibu dan semua pengajar.
Peraturan untuk siswa atas nama Haikal 7. PP juga tolong apa-apa yang dibimbing oleh para PP-nya diperhatikan dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Untuk dia lulusnya bukan hanya lulus saja, tetapi lulus dengan nilai terbaik dan memuaskan. Sekian dari saya, Bapak Ibu PP, mohon maaf bila di kami penyambutannya seperti ini ketika Bapak dari pidana. Dan mohon juga ke CDP kami ya dengan setulus hati ya Bapak Ibu untuk membimbing mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya adalah kedatangan sambutan dari ruangan ajak praktek yang pada kali ini akan diwakili oleh Bapak Dr. Adi Semuntar SPDM AAIJ. Kepadanya waktu dekat kami bersilakan. Silakan. Biar Ibu. Saya manggilnya saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat beliau, pertama kita dikasih sehat. Kita doakan Ibu sedang fit, kalau bersehat sehingga terus bisa menjadi kemajuan di sekolah dan menjadi itu ada suami atau istri yang di rumah. Yang 6 ada anak-anak. Oh, ibu ada. Mudah-mudahan didoakan yang 11. Saya pegang anak-anak. Ya. Tapi kenal sih dari aplikasi. Diberikan sehat, yang 11 silaturahmi, dan saya mudah-mudahan semuanya diberikan kebaikan asal dari setiap kondisi itu di dalam hati ini. Saya ingat kartunya juga. Siapa ya? Ada PP. Oh iya, iya. Lumayan. Mudah-mudahan semua nanti mendapatkan kecerahan yang baik. Kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan ya kepada Islam Muhammad karena beliau lah itu sekarang jadi seperti ini menjadi yang sekarang itu karena dari kemudian sahabat bagaimana dulu kita dan saya ucapkan terima kasih Ibu Kawan sudah memberikan kesempatan untuk kami berinteraksi. Saya bisa mengaku menyebutnya silaturahmi aja ya. Kalau pendampingan satu kita lebih mudah ya. Karena kebetulan aja kita lebih dulu berikan. Suatu saat kan saya doakan pasti ada lebih baik. Saya selalu harus seperti itu mendoakan teman-teman yang kalau bisa lebih baik dari kita. Enggak. Itu biasa. Nah yang berikutnya adalah tujuan daripada kegiatan hari ini tentunya sudah disampaikan itu saya sudah ada ya harusnya ada sih waktu itu aja yang pertama saja tapi mudah-mudahan tidak mengulangi mudah-mudahan surat itu mewakili selama 6 bulan artinya kami mesti hadir di sini mewakili pemerintah, mewakili negara, mewakili dunia juga kebudayaan.
Dan tentunya yang berikut tujuan kami adalah kita sharing saja. Dan kemarin sudah yang pertama, mudah-mudahan kita bisa lebih relax lagi yang diskusi di rumah sama di video. Lebih relax aja, yang hebatnya lebih hebat lagi. Untuk yang kedua, itu tujuan kita. Dan PI kedua hari ini pun juga ternyata agak rekan-rekan yang ikut ya, harapan ini nanti bisa saja ikut bagaimana, karena ini temanya kan bukan visi. Kedepannya memang visi itu tidak hanya di ibu yang cantik ini, tapi milik kepala sekolah, milik guru, milik warga sekitar dan jadi sekolah ini kira-kira perlu nggak? Perlu nggak? Kedepannya dihadirkan PU. Karena visi itu juga bagian daripada warga sekolah. Orang tua murid termasuk bagian daripada sekolah. Karena kalau tidak ada orang tua yang mendukung, ada sekolah. Kalau sekolah itu misalnya cuek aja, itu juga masuk. Itu semua bagian daripada sekolah. Itu juga. Yang berikutnya adalah tentunya diharapkan nanti setelah pendampingan ini CGT itu tidak hanya sekedar memimpin belajar. Sekarang juga sudah bisa memimpin, tapi yang pertama adalah bagaimana teman-teman bisa lebih baik memimpin pembelajaran apa yang sudah dicanangkan oleh pelajar melalui di satu ya, satu tujuan, dan satu tiga mau ke satu titik empat. Itu yang pertama. Yang kedua, diharapkan CGP sebenarnya lebih senang bergerak, artinya yakin lah lulus. Kalau calon itu kesannya calon dulu. Jadi kalau guru penggerak itu kesannya kita memberikan informasi bahwa saya yakin saya lulus, saya yakin jadi guru penggerak. Tadi ibu kepala sekolah bilang dia terbaik. Jadi yang kedua, menggerakkan komunitas yang sudah ada. Nah, di situ misalnya komunitas bisa lulus di mana? Bahasa Indonesia di tempat itu. Saya dulu belajar matematika. Saya kita beda. Saya keluar dari PhD. Jadi itu. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antar guru. Sebenarnya tidak hanya tentu guru dengan kepala sekolah, guru dengan siswa perlu kolaborasi. Guru dengan masyarakat lingkungan juga bagian daripada yang dimaksud dari itu sebagai lingkungan. Saya sudah mulai mengalami kata-kata sedikit. Yang berikut adalah menjadi coach. Jadi coach beda kan antara yang biasa sebagai pengajar. Kalau coach itu kadang-kadang kita hanya memberikan arahan aja. Mungkin nanti di kita nanti ke depannya pasti akan diajarkan bagaimana bisa diberikan keleluasaan untuk ada tapi dia itu sistem pasti dari guru lain ternyata tidak itu bukan berarti proses kami itu tidak itu lebih ke bagaimana teman-teman bisa saling berikutnya adalah diharapkan bagaimana bergerak ini nantinya menjadi memberikan kepemimpinan baik. Tadi kan pertama kepemimpinan pembelajaran. Berikutnya tidak ada pembelajaran diharapkan murid bisa lebih baik leadership. Karena yang diajarkan sebagai leader itu sebagai yang menguasai atau manajer dalam kelas. Tapi diharapkan itu mampu tidak sebagai manajer tapi sebagai leader. Itu di transfer itu 5 poin itu saya kira menjadi bahan pertimbangan kenapa betapa pentingnya tadi dinyatakan mudah-mudahan yang mengatakan saya sebagai karena itu tujuan. Setelah itu 5 poin yang menjadi bahan pertimbangan buat kami bertiga ini hadir di sini. Mudah-mudahan
ini menjadi bermanfaat dan diskusinya nanti kita bisa relax aja, juga relax sama teman jadi sampai aja kita kira-kira itu saya kembalikan kepada itu orang Baik, terima kasih Bapak. Obrolan luar biasa, masih terlalu ini. Baiklah kita tutup dengan ini dengan melaksanakan bersama-sama. Alhamdulillah, saya sekarang kedua acara menunjukkan dengan opini masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat berkumpul di ruangan ini yaitu di SMPN 23 Kota Depok. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan ke baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa bisa melaksanakan sunnah dan mendapat syafaat. Yang saya hormati Ibu Fitri selaku calon guru penggerak, semangat Ibu, dan Bapak Ibu guru serta anak-anak kelas berapa ini saya? Yang Ibu banggakan dan Ibu cintai, walaupun belum kenal Ibu cintai dan Ibu sayang. Baik, Bapak Ibu guru, hari ini kita takutnya itu ada suara. Enggak ya? Enggak bisa. Baik, untuk acara hari ini santai aja ya Bapak Ibu guru ya. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu diskusi yang akan dipimpin oleh Bu Fitri. Nanti Bapak Ibu guru di sini dilibatkan yaitu untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi nanti Bapak Ibu guru akan dibantu oleh Bu Fitri untuk mengisi kalimat rumpang yang mana Bapak Ibu guru memikirkan murid seperti apa sih? Itu nanti akan dibantu mengisi kalimat rumpang. Nah, dari sisi siswanya seperti itu juga. Gitu. Jadi siswanya tuh ingin gurunya tuh seperti apa? Gitu. Jadi siswa mendengar impian guru itu seperti apa, guru juga mendengar impiannya gurunya itu seperti apa. Misalnya guru yang menyenangkan, jadi kita tahu kemauan dari anak kita. Jadi dengan adanya curhat ya, edisi curhat ini, jadi sama-sama tahu nanti tujuannya bisa kita capai sama-sama. Jadi merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Jadi visi sekolah juga nanti dibahas, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Jadi kita apa saja sih yang sudah sesuai, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Jadi mudah-mudahan susunan dari diskusi kita hari ini dapat tercapai dengan baik. Baik, langsung saja ya. Saya serahkan kepada Bu Fitri untuk memandu kegiatan diskusi ini. Silakan Bu Fitri atas kesempatannya. Terima kasih juga buat semua yang sudah berkenan hadir ke sini. Yaitu bagian divisi kedua, diskusi visi dan rangkaian perubahan calon guru penggerak angkatan 9. Nah, sebelum kita mendiskusikan visi dan rangkaian perubahan yang ada, saya mau menyampaikan terlebih dahulu kalau di dalam pendidikan guru penggerak ini alhamdulillah saya didukung dan difasilitasi oleh Bapak fasilitator saya, yaitu Bapak Rusman Hadi MM. Kemudian didukung oleh Kepala Sekolah kita Ibu Dr. Anda Hikmah Ibu Marti MM. Dan saya sendiri CPP-nya kepada Bu Fitriani SPD, dan tambah juga pengajar praktik saya yang selalu mendampingi saya setiap kegiatan Ibu Mariatun MPD, dan rekan-rekan guru semua juga yang sudah support saya serta anak-anak murid saya yang luar biasa. Di sini tujuan dari diskusi kegiatan hari ini adalah untuk mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, sebelum kita mendiskusikan cita-cita, saya ingin kita melihat dulu filosofi pendidikan
menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tahu kan ya Ki Hajar Dewantara? Tahu siapa sih Ki Hajar Dewantara? Siapa Ki Hajar Dewantara? Betul, Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan kita. Dari pemikirannya itu, di sini ada dua filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama tentang makna pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, itu pendidikan sebagai tempat kesemayaan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ini aja bacanya. Benih-benih kebudayaan dalam masyarakat menyadarkan kami para pendidik bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kunci untuk mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Jadi kita sebagai guru ibarat seorang petani. Nah, anak-anak muda kita ini adalah benih-benihnya. Tapi benih-benih ini akan tumbuh seperti apa? Kita yang akan menolong mereka dengan sesuai dengan kasih air dan segala macam. Dengan sesuai dengan tumbuh kembang mereka aja. Apakah nanti ke depan kita akan berhasil memanen itu tanaman benih-benih itu atau tidak gitu. Terus filosofi yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Kalau Kak Hadir bilang dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Jadi kita menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita hanya menuntun anak aja. Anak itu kan unik ya, bermacam-macam. Ada yang bisa dengan pelajaran A, pelajaran B. Tapi mereka punya bakat tersendiri. Jadi kita hanya menuntun aja anak itu arahnya kemana supaya dia menjadi lebih baik. Gitu. Nah, inilah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Harapannya sih supaya ke depan itu kita bisa mencetak generasi yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Inilah yang merdeka belajar. Bukan kita yang mempertahankan diri, tapi kita menuntun dengan perubahan yang ada. Nah, untuk selanjutnya saya mau minta tolong ke guru dan anak sekalian untuk menghormati kalimat rumpang terlebih dahulu. Nah, harapannya dari guru itu cita-cita terhadap murid. Kita meminta murid-muridnya seperti apa, biar kedepannya itu bagaimana. Terus kita percaya bahwa murid adalah bagaimana. Dan di sekolah kita mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk apa. Terus kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa. Nah, terus untuk yang murid-murid juga sama. Untuk yang murid-murid harapan kalian terhadap kami ini guru seperti apa sih supaya pembelajaran yang kecil laki-laki bisa kena gitu, bisa tujuannya gitu. Tulis aja. Nah, biasanya kami mengingatkan gurunya Jadi kamu apa gitu. Terus habis itu tadi kami mengharapkan pembelajaran yang bagaimana. Terus harapan kalian itu terhadap sekolah ini apa gitu. Memang kalian di sini cuma 3 tahun gitu, tapi kedepannya lagi. Tapi itu untuk perubahan kita buat bareng-bareng. Jadi saya minta tolong silakan semuanya diisi dulu kalian pakai. Nanti setelah 5 menit kemudian kita diskusikan bersama perubahan yang akan terjadi. Ya, ulangan dulu lagi. Itu aja. Ada yang memikirkan kemudian bagaimana menyenangkan atau menyebalkan. Gak usah takut, pakai aja. Sudah kayak apa itu. Gimana Pak? Udah selesai Pak? Lalu baru kita cari. Langsung aja jawabannya. Anak dulu ya yang menyuarakan suara hatinya dulu. Kita kemudian mendengarkan Satu siswa, satu guru, satu siswa. ya satu siswa satu guru dan gantian. Siapa dulu di siswa ya? Oke, hasilnya. Ya, hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Fitriani dari kelas 9 Ini saya akan membacakan kalimat utang atau cita-cita murid. Kami menginginkan guru yang sabar, penuh semangat dan berdedikasi dalam mengajar.
seorang guru yang mampu menjelaskan suatu konsep dengan jelas dan mudah dimengerti, serta selalu siap untuk membantu ketika kami mengalami kesulitan dalam memahami materi. Kami menginginkan guru yang mendorong kami untuk berpikir kritis, berinisiatif, dan berani untuk bertanya. Kami mengharapkan pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan berwawasan. Pelajaran yang tidak hanya berfokus pada teori, tapi juga praktek, sehingga kami bisa langsung menerapkan apa yang kami telah pelajari. Pembelajaran yang menggali potensi kami dan membantu kami mengembangkan bakat serta minat kami. Harapan saya untuk sekolah ini menjadi tempat yang mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan kami, baik secara akademik maupun pribadi. Saya berharap sekolah ini dapat menyediakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan inklusif. Mungkin itu saja. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya juga mengajar matematika, mengambil kelas dengan UPI. Nah, di sini melengkapi kalimat hutang yang harapan guru. Yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Menurut saya, seorang guru itu pasti memimpikan murid yang sehat dulu gitu. Sehat jasmani dan rohaninya, kemudian berakhlak, mandiri, dan kreatif. Lanjut, yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah ciptaan Tuhan yang unik, yang memiliki kelebihannya masing-masing. Lanjut, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, setiap sekolah pasti mengutamakan kepentingan anaknya, seperti memfasilitasi dan membimbing anak sesuai potensinya masing-masing. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu sangat penting, sehingga dia harus belajar bagaimana caranya untuk belajar agar nanti cita-citanya tercapai gitu. Lanjut, kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan murid yang berkarakter dan berilmu. Terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk menciptakan anak yang berkarakter tadi, kita harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana kelebihan anak-anak tadi, sehingga kita bisa membimbingnya dan membimbingnya untuk mengembangkan potensi-potensi anak tersebut. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maulana Wiryawan dari kelas 85. Saya akan membacakan kalimat penumpang cita-cita murid. Mohon maaf apabila jawabannya terlalu singkat. Kami menginginkan guru yang sabar, ramah, baik, dan peduli kepada semua muridnya. Udah itu aja. Kami mengharapkan pembelajaran yang nyaman dan mudah dimengerti. Harapan saya untuk sekolah ini adalah agar terus mempertahankan nilai-nilai moral dan mendidik siswanya dengan benar. Terima kasih. Saya Ibu Miye. Saya di sini akan membacakan harapan dari guru. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang jujur, disiplin, tanggung jawab, tidak mudah menyerah, dan peduli kepada sesama. Yang kedua, kita percaya bahwa anak murid adalah peserta didik yang unik, yang memiliki motivasi yang beraneka ragam, sehingga antara peserta didik yang satu dan yang lain memiliki kemampuan yang berbeda. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kepentingan peserta didik dalam mengembangkan dan memahami pembelajaran. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa karakter yang baik itu adalah tanda bahwa siswa memiliki kemampuan emosional yang baik juga. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mengembangkan potensi murid dan menciptakan siswa yang memiliki
karakter. Yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa sekolah merupakan tempat yang menjadi fasilitator dan juga motivator untuk siswa dalam mendampingi pembelajaran selama di sekolah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpulkan ya bahwa hampir semua anak-anak murid kita itu pengennya guru-gurunya sabar. Terus kalau ngajar dicatat sabar. Gurunya baik, peduli sama anak-anak, dan juga ajarnya tuh biar mudah dipahami. Mungkin kalau kita itu sinyal kita 5G, anak-anak mungkin masih 4G, jadi kita turunin sinyal kita biar bahasanya bisa dipahami atau gimana. Nah terus harapan dari guru terhadap murid-murid ya, kita tuh guru pengennya kalian jujur apa adanya kalian belajar jujur. Kalau memang tidak mengerti, bilang tidak mengerti, dan hindari menyontek gitu. Karena kalau kamu nyontek, kamu akan terus-terusan nggak bisa. Tapi kalau kamu ngomong diri sendiri, tapi kalau kamu jujur, kamu bilang sama gurunya, kan gurunya sudah mulai sabar nih ya, sudah berbaik hati gitu, sudah sesuai dengan keinginan kalian. Kalian nggak usah takut untuk bertanya sama gurunya, Bu, Pak, saya belum paham tentang ini, gitu. Jadi utamakan jujur, akhlak yang utama, terus jaga kesehatan. Terus kalian juga harus memiliki kemampuan emosional yang baik dan berkarakter sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila yang saat ini. Tahu kan ya? Pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, beriman yang mandiri, kreatif dan menawan kritis. Ini semoga apa harapan dari Bapak Ibu guru terhadap murid-murid dapat terwujud dan dapat berubah ke depannya, dan harapan murid-murid terhadap guru dari perwakilan guru ini bisa menyampaikan ke guru-guru yang lain kalau anak-anak kita itu sebenarnya menginginkan seperti apa. Yang mau mengikuti visi? Menurut saya visi itu seperti sebuah cita-cita yang dimiliki seseorang atau sebuah kelompok atau organisasi. Cita kamu apa? Cita-cita Bapak jawabannya pengen jadi polisi atau tentara. Jadi polisi atau tentara, tapi ketika berjalannya waktu Makin gede ya. iya makin besar, cita-cita ini berubah ketika masuk kuliah dan pernah ngajar juga di satu sekolah di Jakarta. Ternyata melihat anak tersenyum dan bahagia di kelas itu membuat hati ini sangat nyaman sekali. Tersentuh. Ya. Jadi ketika melihat anak tersenyum, anak tertawa di kelas, ini membuat saya bahagia. Apakah ini cita-cita saya awalnya untuk menjadi guru, dan memang sampai sekarang qadarullah, artinya takdir Allah, merubah saya menjadi seorang guru. Melihat anak-anak di kelas tersenyum, tertawa, bercanda dengan riangnya, itu membuat saya sungguh nyaman sekali, gitu ya. Jadi cita-cita terbesar saya menjadi seorang guru melihat siswa-siswi bisa tersenyum, bukan hanya urusan duniawi tapi juga urusan akhirat. Gitu. Itu yang paling penting menurut saya, bisa mengaplikasikan pendidikan urusan dunia dan akhirat. Seperti itu Bu Fitri. Terima kasih banyak. Nah, itu gambaran visi, benar. Visi itu hampir mendekati dengan cita-cita. Jadi waktu kecil kita cita-citanya pengen jadi A, sama kayak kita visi. Kita
menjadikan sesuatu begini, tapi belum tentu hal itu dapat terwujud. Atau bisa jadi nanti di tengah jalan akan berubah dan pada ujungnya akan ketemu gitu. Nah itulah visi. Boleh setinggi langit ya. Boleh, kamu cita-citanya apapun, kejar mimpi kamu. Semoga tercapai. Sampai ke titik. Kali ini saya ingin kita mendiskusikan visi yang sudah ada di SMP Negeri 23. Ayo, visinya apa? SMP. Tahu kan visi SMP Negeri 23 gitu. Visi sekolah kita yaitu terwujudnya sekolah yang unggul, berkarakter serta berwawasan lingkungan. Kira-kira sudah tercapai belum sih visi kita gitu? Dari kalimat yang dari kalimat ini kira-kira kurang apa? ada yang kurang apa ada yang perlu kita perbaiki tidak sih? Setuju dengan Bu Fitri, jadi kalau mau unggul dari SDM yang dulu gurunya, setelah itu baru proses selanjutnya, karena itu harus kolaborasi antara guru dengan peserta didik, baru terwujudlah sekolah yang unggul. Kalau yang berkarakter juga sama, dari tingkatan ke SDM yang dulu, gurunya dulu, dengan program yang ada, baru kita mempunyai siswa-siswa yang lebih berkarakter berdasarkan program sekolah yang dibuat berdasarkan misinya tersebut. Kalau yang berwawasan lingkungan, yaitu tadi dibuat programnya apa, setelah dibuat programnya dilaksanakan secara berkala. Sekian dari saya. Visi-visi ini kan sudah kesepakatan bersama ya. Adapun nanti mau diubah lagi atau tidak, kita tinggal menunggu hasil rapat selanjutnya. Tapi melihat yang sudah ada visi-visinya, yang ini cita-cita sekolah ingin mewujudkan sekolah yang unggul, artinya unggul dalam segala hal, baik itu SDM-nya, SDM gurunya maksudnya ya, maupun unggul dalam mencetak siswa-siswi ini berprestasi. Seperti itu yang diinginkan sekolah. Artinya kita masih tahap pengembangan ya. Inginnya cita-citanya seperti itu, tapi bertahap dulu gitu ya. Karena sesuai bukan begitu cita-cita muncul langsung jadi, bukan begitu ya, bertahap, ada prosesnya sesuai dengan SDM itu bukan hanya pemikiran-pemikiran tapi dana juga. Bukan sekolah nih apa bahasa itu nggak ada, karena nggak ada kan anggaran kita mesti benar nih seperti itu. Semoga kita dapat mewujudkan apa yang diharapkan oleh seluruh keluarga sekolah. Nah, berdasarkan cita-cita ini atau visi ini, maka saya secara pribadi dalam guru penggerak sesuai dengan yang kemarin saya pelajari untuk melakukan perubahan. Itu menggunakan inquiry apresiatif untuk merumuskan visi. Di sini inquiry apresiatif adalah mengidentifikasikan hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi dari inquiry apresiatif ini, hal baik yang sudah ada di sekolah ingin kita kembangkan lagi. Dan itu saya melakukan prakarsa perubahan dengan menyusun visi guru penggerak. Ini visi saya, kan visi itu visi itu cita-citanya nggak harus dimiliki suatu lembaga aja, tapi dimiliki oleh secara pribadi juga, lembaga juga, kelompok juga. Jadi visi saya di guru penggerak ini adalah mewujudkan siswa yang bernalar kritis, kreatif, dan peduli lingkungan. Jadi siswa-siswa ini tidak gampang menyerah, jadi daya nalar berpikirnya terasah, gitu. Dia bisa memecahkan suatu masalah yang ada, baik di dalam persoalan pelajaran maupun persoalan di lingkungan sekitarnya. Jadi bisa mengontrol emosinya, mengontrol segala macam yang ada.
terus kreatif. Jadi nggak cuma dapat nungguin dari gurunya aja, tapi kreatif dari siswa-siswinya sendiri gitu. Jadi bagaimana supaya ada perubahan ke depannya bagi diri sendiri dan teman-teman sekitarnya. Terus peduli terhadap lingkungan sesuai dengan visi sekolah. Dari visi saya, apakah kira-kira ada tambahan? Mewujudkan siswa yang benar kritis, kreatif dan peduli lingkungan, kayaknya yang kurang itu mengenai akhlak atau perilaku. Ya, yang paling penting itu bukan hanya siswa benaran kritis atau kreatif, tapi yang paling penting itu siswa memiliki akhlak atau perilaku yang baik. Itu yang paling penting, yang paling utama. Ya, karena kalau cuma benaran kritis, saya yakin semua siswa sekarang bisa update, bisa lebih tahu perkembangan zaman. Tapi kalau untuk lebih cepat dari dulu. Tapi kalau untuk masalah akhlak kita lihat bukan hanya di sekolah ini saja. Belum lama kita lihat berita ada siswa yang membaca buku. Nah ini sangat berat sekali, miris sekali. Artinya yang paling penting dan paling utama dari visi semua sekolah itu seharusnya adalah akhlak atau adab. Tanpa adanya akhlak dan tanpa adanya adab, mungkin ini sangat bahaya sekali terhadap perkembangan di dunia pendidikan. Jadi menurut saya paling akar utama pendidikan di era globalisasi ini atau di era sekarang ini adalah yang paling utama adalah akhlak yang baik. Ya. Untuk siswa. Jadi seperti itu Bu Fitri. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya atau apabila ada kesalahannya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita lihat berbagai sekarang bahasa Inggris kan guru-guru tuh kayak sangat diri kayak guru-guru saya. Ya, jadi anak yang baik, anak yang boleh menurut dan saling ya, karena dari saling. Jadi terima kasih masukannya nanti kita perbaiki lagi. Nah, inisiatif dan angkasa perubahan. Inisiatif dan angkasa perubahan saya itu saya keluarkan menggunakan kanvas Bagja. Dan yang saya pelajari pada kanvas Bagja. Di sini angkasa perubahan yang saya ingin wujudkan yaitu meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika sesuai dengan profil pelajar tersebut. Jadi karena saya matematika, jadi saya menginginkan untuk meningkatkan minat belajar. Bagja itu yang pertama B-nya itu buat pertanyaan utama. B-nya, jadi buat pertanyaan pertama. Buat pertanyaan dulu nih. Kalau saya kan tadi tentang cara belajar dan belajar, jadi saya pertanyaannya bagaimana saya efektif atau untuk meningkatkan minat belajar matematika peserta didik selama proses pembelajaran. Dan terus nanti tindakan yang saya lakukan itu saya bacain dulu lagi. Jadi tindakan saya melakukan pembelajaran yang bervariasi, mulai dari pelajaran matematika dan aktivitas sehari-hari, mengapresiasi setiap perubahan prestasi yang dilakukan peserta didik. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi seperti ini buat pertanyaan pertama yang pertama. Yang kedua tanya ambil pelajaran dari kegiatan tersebut. Terus yang saya lakukan di sini pertanyaan dari ambil pelajaran adalah kegiatan apa yang menarik bagi peserta didik selama pembelajaran. Terus bagaimana memotivasi peserta didik agar tidak usah sama pembelajaran matematika. Yang ketiga apa saja yang paling mudah dengan peserta didik selama pembelajaran. Nah, tindakan yang saya lakukan itu saya meminta peserta didik aktif di dalam kelompok. Jadi biarkan mereka secara berkelompok saling diskusi. Karena bisa jadi dalam teman sebayarnya dia lebih paham karena bahasanya mungkin. Terus yang kedua minta peserta didik menyampaikan pendapat tentang apa yang mereka sukai saat pembelajaran. Terus yang ketiga mengenai matematika dan menjadi masa depan. Jadi biar mereka tuh senang dulu sama matematikanya. Karena kalau orang basic udah ABT mungkin agak susah dulu. Bagja, dia adalah mimpi. Dia adalah mimpi. Apakah peserta didik lebih bersemangat dalam pelajaran matematika? Jadi saya menggali mimpi saya pertanyaan itu dan saya yakin jawabannya peserta didik bersemangat dalam pelajaran matematika. Itu mimpi saya sekarang pelajaran matematika dia semangat. Terus apakah peserta didik bisa lebih memahami materi dengan baik? Terus yang ketiga bagaimana cara peserta didik dapat prestasi di dalam matematika? Ini mimpi saya keluarkan di kanvas ini. J-nya mungkin ada jalankan rencananya. Dari mimpi itu saya jalankan rencana saya dalam pertanyaan bagaimana pelaksanaannya belajar matematika. Tindakannya ini saya keluarkan di sini. Terus Bagja, ada lagi itu atur eksekusi. Jadi setelah saya jalankan rencananya, saya laksanakan apa yang sudah saya awalnya buat pertanyaan, ambil pelajaran dari mimpi saya jalankan, saya eksekusi, saya lakukan di kelas seperti itu. Nah demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada yang tidak sesuai dengan harapan. Semoga dapat perubahan dalam menjadi perubahan depannya. Semoga kita sama-sama bisa mewujudkan pendidikan Indonesia menjadi lebih maju dan kita bisa mencetak generasi yang lebih dari sekarang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim diskusi kali ini bersama calon guru penggerak kita yaitu Bu Fitri. Jadi alhamdulillah tadi sudah berlangsung ya diskusi yang seru gitu, baik dari siswa-siswa kita maupun Bapak Ibu guru, yang mana kita sudah satu tujuan ya, yaitu menginginkan siswa-siswi kita ini yang terutama akhlak yang nomor satu ya. Kemudian kita unggul dalam berprestasi, dalam kreativitas dan peduli lingkungan. Jadi memang akhlak ini yang utama gitu ya, karena berita-berita akhir ini memang ini ya, saya sebagai orang Cilacap ini malu ya, ada berita tentang siswa juga di Cilacap itu yang cukup mengenaskan juga.
lagi dibuat-buatkan juga untuk anti bullying ya. Jadi memang dari bullying ini benar-benar membuat anak-anak itu traumanya seumur hidup, dan kadang-kadang dari dendam itu bisa mewujudkan suatu tindakan yang sangat-sangat di luar nalar gitu. Jadi kita sebagai pendidik hendaknya bisa menghindari, bisa kita selalu sosialisasikan untuk tidak melakukan bullying dengan antar teman gitu. Jadi mungkin dari kita kecil ya, menyebut nama orang tua itu dari kita kecil ya, gitu. Sampai sekarang kok ya udah hilang gitu loh, saya herannya tuh ya. Jadi itu salah satu contoh bullying yang abadi kali ya. Jadi kita tanamkan kepada mereka bahwa ketika disebut nama orang tua kita, mungkin konsep pemikirannya ya, mindsetnya kita luruskan gitu, jangan marah dulu lah gitu. Mungkin dengan mindset kita yang seperti itu tidak akan terjadi balas-balasannya itu gitu. Sebenarnya kalau kita sekarang berpikirnya sekarang gitu ya, emang kenapa kalau disebut nama orang tua kita? Cuma kan kondisi hati kita, perasaan kita pada waktu kecil nggak seperti sekarang ketika kita udah menjadi pendidik ya. Gimana? Anak-anak masih suka seperti itu? Ya kan? Nah, jadi mudah-mudahan bisa hilang ya pelan-pelan. Nggak usah marah gitu. Jadi kalau kamu semakin marah, temannya semakin senang untuk melakukan itu dan berulang-ulang. Dan di sini nih sudah saya baca tadi, bagus sekali ya dari guru BK-nya ini untuk anti bullying, supaya visi dan ini misi sekolah kita dapat terwujud. Tadi juga sudah diajarin bagaimana kita membuat visi dengan membuat kalimat penutup. Jadi anak-anak juga sudah curhat, pengennya gurunya yang sabar dan menyenangkan. Bisa ya Bapak Ibu Guru? Bisa. Bisa, semangat. Oke. Anak-anak bisa tadi dengan mimpinya Bapak Ibu Guru menjadi siswa yang berakhlak mulia, mandiri, pekerja keras. Bisa ya? Nah, ini baru 5. Soalnya siswa di sini ada berapa, Pak? 700. Aduh, kayaknya belum mewakili ya. Tapi tolong disampaikan pada teman-teman ya untuk tidak melakukan bullying dan berakhlak mulia seperti tadi harapan dari Bapak Ibu Guru. Terima kasih banyak Bu Fitri, teman-teman, Bapak Ibu Guru dan siswa-siswa semuanya. Alhamdulillah kegiatan hari ini lancar. Maka kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan handal. Alhamdulillahirabbil alamin dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.